Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penarikan sumber daya manusia yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Made Endra, dan teman saya, Nyayunara, dan teman saya, Siti Ulu Azmi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian penarikan. Pengertian penarikan. Penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam satu perusahaan. Selanjutnya, maksud dari penarikan. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan penarikan tenaga kerja. Kedua, meningkatkan jumlah pelamar kerja secara efisien. Yang ketiga, membantu meningkatkan rating proses seleksi dengan mengurangi jumlah pelamar kerja yang mengurangi kemungkinan berhenti atau mutasi setelah diangkat. Yang keempat, menentukan kewajiban organisasi melaksanakan program pemerataan kerja. Yang kelima, mengidentifikasi dan menyampaikan calon-calon tenaga kerja yang potensial. Keenam, meningkatkan efektivitas organisasi dan individu baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, menilai efektivitas berbagai teknik dan lokasi rekrutmen. Tujuan penarikan. Tujuan aktivitas penarikan yaitu memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, mempengaruhi pelamar menerima tawaran yang mereka terima sebagai sarana pertukaran informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyayunara. Alasan-alasan dasar penarikan. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu organisasi melakukan penarikan pegawai, yaitu: 1. Berdirinya organisasi baru. 2. Adanya perluasan kegiatan organisasi. 3. Terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. 4. Adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. 5. Adanya pekerjaan yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, sebagai tindakan preventif. Ya, selanjutnya adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Next. Proses penarikan. 1. Pembuatan rencana untuk merekrut. 2. Penyusunan strategi untuk merekrut. 3. Mencari pelamar kerja. 4. Menyisihkan pelamar yang tidak cocok dan mempertahankan kemampuan pelamar. Kendala-kendala penarikan. Kendala-kendala penarikan. A. Kebijaksanaan organisasional, yaitu kebijakan promosi, ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Kebijaksanaan kompensasi, besarnya kompensasi akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk melamar serius. Kebijaksanaan status karyawan, yaitu kejelasan status karyawan akan menyebabkan animo pelamar yang one leave. Kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal, pencarian tenaga kerja yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan dimaksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. B. Rencana SDM. Rencana SDM merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan, promosi dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. C. Kondisi pasar tenaga kerja, yaitu harga tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Apabila suplai tenaga kerja terbatas di lokasi perusahaan, maka harus diperluas dengan konsekuensi biaya lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Ulu Azmi. Selanjutnya, kendala-kendala penarikan. D.
kondisi lingkungan eksternal mencakupi 1. Tingkat pengangguran, 2. Kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, 4. Hukum perburuhan, 4. Proyeksi angkatan kerja, 5. Kelangkaan tenaga kerja dan keterampilan tertentu, dan 6. Kegiatan penarikan oleh para pesaing pencari kerja. Next. Kendala-kendala penarikan. Persyaratan jabatan. Syarat jabatan merupakan kendala dalam penarikan. Misalnya, menarik tenaga terampil lebih sulit dibandingkan dengan tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan pendapat para manajer. Kebiasaan pelaksana penarikan. Keberhasilan pelaksanaan penarikan masa lalu akan memudahkan dalam pengambilan keputusan penarikan. Sebaliknya, kesalahan masa lalu akan menjadi hambatan pula dalam penarikan. Next. Kesimpulan, setiap organisasi dalam mencari dan memilih calon-calon karyawan tentunya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan yang terbaik dan yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaannya tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen. Rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses penempatan yang tepat dan pada akhirnya akan melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Ya, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.